sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Gita Utami, STMAB, dosen pada program studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video ini, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi membahas konsep dan penerapan manajemen produksi dan operasi sebagai fungsi inti dalam organisasi bisnis. Ruang lingkup pembelajarannya meliputi produktivitas operasi, pengembangan produk baru, strategi proses, tata letak fasilitas, pemilihan mesin dan peralatan, peramalan permintaan atau forecasting, perencanaan kapasitas, pengendalian persediaan atau inventory, hingga manajemen mutu. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis dan praktis untuk mengelola aktivitas operasional secara efektif, efisien sebagai bagian dari pengelolaan rantai pasok atau supply chain dan distribusi. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 14, yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengelola rantai pasok dan distribusi dengan dukungan teknologi logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian, untuk mencapai capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki dua tujuan pembelajaran atau biasa kita sebut CPMK. CPMK pertama berfokus pada kemampuan mahasiswa memahami konsep dasar manajemen produksi dan operasi, mulai dari pengembangan produk, tata letak fasilitas, hingga pemilihan mesin dan peralatan yang mendukung efisiensi operasional. Sedangkan CPMK yang kedua berfokus pada kemampuan mahasiswa menerapkan berbagai teknik pengambilan keputusan operasional, meliputi forecasting, kemudian perencanaan kapasitas, pengendalian persediaan, dan manajemen mutu untuk meningkatkan efisiensi proses operasi. Materi yang akan saya tampilkan pada video ini merupakan bagian dari CPMK kedua, yaitu pada sub CPMK atau KAD, kemampuan akhir yang direncanakan, KAD ke-7, di mana mahasiswa diharapkan mampu menghitung kebutuhan persediaan dan titik pemesanan ulang menggunakan pendekatan EOQ atau Economic Order Quantity. Dalam mengajar mata kuliah ini, saya meyakini bahwa mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori atau menghafal rumusnya saja. Yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami alasan di balik setiap keputusan operasional, menganalisis suatu permasalahan berdasarkan data, kemudian memilih solusi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang lebih konstekstual melalui kombinasi penjelasan konsep, studi kasus, diskusi kelompok, dan aktivitas kolaboratif sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktek. Materi yang akan ditampilkan pada video ini adalah terkait EOQ, Economic Order Quantity. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas konsep dasar manajemen persediaan, meliputi fungsi persediaan, jenis-jenis persediaan, serta biaya yang terlibat di dalam persediaan. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis agar perusahaan dapat menekan total biaya persediaan tanpa mengganggu kelancaran operasional. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau biasa disebut DIA. Pada aspek delivery, pembelajaran diawali dengan pembukaan kelas, presensi melalui sistem SIAKAT, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan mereview singkat materi pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, saya memberikan pretest untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa sebelum memasuki materi yang baru. Saya kemudian menyampaikan konsep EOQ, menjelaskan setiap variabel dalam perhitungan EOQ, mendemonstrasikan langkah-langkah perhitungannya, dan memberikan contoh kasus sederhana yang relevan dengan kondisi di dunia industri. Kemudian pada aspek interaction, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang aktif, kemudian berpusat pada mahasiswa.
Setelah memperoleh penjelasan materi, mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan studi kasus yang sama. Setiap kelompok akan diminta mengidentifikasi data yang tersedia, menentukan variabel yang diperlukan, kemudian mulai menghitung nilai EOQ. Setelahnya akan didiskusikan untuk menyusun rekomendasi kepada perusahaan. Selama proses diskusi, saya berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan pendampingan, mengajukan pertanyaan pemantik, serta memberikan umpan balik terhadap proses berpikir mahasiswa. Kemudian di akhir kegiatan, setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat. Kemudian kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kolaboratif. Kemudian pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Saya memulai biasa dengan pretest untuk memetakan pemahaman awal mahasiswa. Selama kegiatan berlangsung, saya akan melakukan observasi terhadap partisipasi mahasiswa, kemampuan bekerja sama, kemampuan menganalisis studi kasus, kemudian ketepatan perhitungan EOQ-nya, serta kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan hasil analisisnya. Pada akhir pembelajaran mahasiswa, mereka mengerjakan post-test biasanya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kadang juga sebagai tindak lanjut, mahasiswa diberikan penugasan melalui Learning Management System atau LMS. Di Politeknik Negeri Ujung Pandang kami memiliki e-learning .poliupg.ac.id agar mahasiswa dapat memperkuat pemahaman secara mandiri di luar jam perkuliahan. Teknik dan indikator penilaian yang digunakan akan mengacu semua pada rubrik yang tertera di RPS, meliputi observasi proses pembelajaran, penyelesaian studi kasus latihan, dan hasil evaluasi pembelajaran. Demikian keseluruhan rangkaian pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bagaimana implementasi pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jam 10.00, kita presensi dulu sebelum mulai ke materi. Tolong didengarkan namanya. Mudrika, Lailatul, Sri Wahyuni. Izin Bu, surat izinnya. Oke, tolong dijapri ya. Yolanda, Muhammad Rifaldi, Anugrah, Suryani, Andi Herunisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, ada yang masih ingat apa yang kita bahas di minggu sebelumnya? Inventory. Persediaan. Oke, baru 1 minggu berlalu. Ada yang masih ingat apa yang dibahas? Inventory. LIFO. Oke. Sebelum masuk ke materi berikutnya tadi, kita akan review dulu apakah masih ada yang nyangkut dari materi inventory atau persediaan yang lalu. Supaya lebih fun dan bisa kelihatan hasilnya, boleh dikeluarkan handphonenya. Boleh di-scan. Akan muncul beberapa pertanyaan. Sedikit, pertanyaannya cuma sedikit. Terkait materi minggu lalu. Jaringan aman?
Oke, materi minggu sebelumnya, apa tujuan utama perusahaan memiliki persediaan? Oke, thank you Ariana Grande. Mana Pangeran Brian? Oke, Pangeran Brian ada. Oke, kelihatannya ada satu yang mau menambah jumlah gudang. Kayaknya dia orang kaya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang masih ingat waktu itu kita membagi inventory terdiri dari beberapa cost. Oke, rank pertama Yolanda si cantik. Oke, next. Di materi inventory juga kita bahas kalau mengorder bahan baku terlalu banyak ada dampaknya. Kalau terlalu sedikit juga ada dampaknya. Yang mana kira-kira? Bismillah, 100%. Karena gampang. Oke. Top 3 masih. Oke, next. Inventory kita bagi menjadi 4 kategori. Kemarin kalau masih ingat ada videonya juga sempat kita putarkan. Salah pencet. Kenapa? Wow. 8 orang menjawab. Yang mana jawaban yang betul? Apa kepanjangannya, Mero? Operation. Thank you. Oke. Oke, last. Bismillah, 100. Mari kita lihat. Kebetulan memang menjebak. Tapi kenapa lebih banyak yang memilih memesan sedikit tapi sering? Kenapa? Kenapa ini salah? Oke, karena biaya pengiriman. Kalau ini? Oke. Kalau ini? Siapa ini? Siapa yang jawab? Lainnya? Kenapa? Lainnya ini kira-kira apa?
Kayaknya ini salah, kayaknya ini bagus. Coba kita koreksi diri karena ini salah. Apa kira-kira lainnya? Kondisi yang bagaimana harusnya? Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, permintaan. Itulah yang membawa kita ke materi berikutnya. Bukan ini. Oke, jadi dari dua kondisi tadi, di materi inventory sebelumnya kita sudah bahas, kalau terlalu banyak dipesan, apa yang terjadi? Kena biaya penyimpanan. Resiko apa lagi? Kerusakan, expired, pencurian, force major, bencana alam. Kalau terlalu sedikit? Kurang. Apa yang terjadi kalau kurang? Tidak produksi. Jadi bagaimana harusnya? Tadi seperti yang disampaikan, lainnya, betul lainnya, yaitu diperhitungkan. Persediaan perlu diperhitungkan. Kemarin kita kasih contohnya, saya mau stok anak kos instan. Ada beda-beda perhitungannya. Ada yang uangku cukup untuk membeli 5. Ada yang kemarin saya sukanya 1 dos. Kenapa? Karena di rumah saya basecamp. Jadi kalau ngumpul itu bisa jadi bikin. Pertimbangan masing-masing. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini mengenai IOQ. Kita akan mulai dari latar belakang. Tadi termasuk latar belakang ya, persediaan. Kemudian definisi dan komponen biaya terkait inventory dan IOQ. Kemudian rumus. Tidak usah takut kalau rumus di MPO, rumus tipis-tipis. Yang anak IPA IPS dan bahasa bisa. Kemudian studi kasus. Kemudian nanti kita akan tahu keunggulan, kelemahan, dan asumsi terkait IOQ. Kemudian kita rekap tidak ada kuis, tenang saja. Oke, jadi kenapa perlu diperhitungkan? Tadi, pemesanan atau pembelian persediaan harus diperhitungkan secara cermat karena berkaitan dengan jumlah unit yang mau dipesan. Kemudian kapan memesannya? Oke, apakah saat habis? Jauh sebelum habis? Saat menipis, seberapa tipis? Batas bawah atau biasa kita sebut safety. Oke, menghindari stock out. Jadi yang perlu diperhitungkan jumlah unit, waktu pemesanan, kemudian terkait juga cost yang dikeluarkan, efisiensi dana. Ada yang bisa mendefinisikan IOQ dengan bahasanya sendiri dari pembahasan ini? IOQ adalah I, O, Q, yang artinya quantity, jumlah. Oke, mengartikan mundur ya. Jumlah pesanan ekonomis. Apa itu jumlah pesanan ekonomis? Optimal. Ada lagi? Keywordnya saja, optimal. Cukup. Definisi IOQ bisa dilihat dari beberapa pengertian dari para ahli, tapi bisa kita simpulkan sebagai berikut. Jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis pada setiap kali pemesanan, yaitu jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya persediaan perusahaan. Analisis IOQ yang harus diperhatikan, biaya pemesanan, kemudian biaya penyimpanan. Biasa kita sebut ordering cost atau setup cost, kemudian inventory carrying cost. Sama seperti kalau kalian order di toko orange, toko hijau yang sudah mau mati, apa biasa yang muncul? Biaya pemesanan, biaya ongkir, biaya admin, biaya layanan, ada biaya transfer, biaya bank, dan sebagainya. Itu semua harus diperhitungkan. Kemudian inventory carrying cost. Kalau menyimpan, kalau kalian menyimpan di rumah, bebas biaya? Pernah coba menyimpan, menitip barang di tempat lain? Belum pernah.
pribadi. Tapi kalau perusahaan, berarti terkait, kalau bukan gudang sendiri, berarti harus kena biaya sewa. Kemudian pemeliharaan bahan, seperti tadi MRO itu harus dicek juga semua mesin-mesinnya dan sebagainya. Biaya asuransi, menghindari kebakaran, pencurian dan sebagainya. Security, berapa shift, CCTV dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, biaya kerusakan bahan baku dalam penyimpanan. Tada! Rumus paling simple se-manajemen. Silahkan dilihat, dicatat, dilihat. Oke, untuk menghitung IOQ ada 2 rumus. Yang pertama, akar 2 kali D kali S. D di sini adalah annual demand. Apa maksudnya annual demand? Permintaan dalam 1 tahun. Kemudian S, setup cost atau biaya pemesanan dibagi H, holding cost. Apa itu holding cost? Bukan biaya memeluk, biaya simpan. Oke. Rumus yang ini digunakan bila biaya penyimpanan dinyatakan langsung dalam rupiah per unit. Dia ada muncul H atau C. Kemudian rumus yang satu 2 kali D kali S per I kali C. I di sini juga holding cost, C itu cost per unit. Kalau dia satuannya ada dalam persen, berarti kita gunakan yang ini. Cukup jelas? Yakin? Kalau sudah cukup jelas, sepertinya kita tahu apa berikutnya. Supaya memastikan teman-teman betul-betul paham dan kita juga belajar dari kasusnya, boleh kita bagi menjadi 4 kelompok. Siapa yang kurang? Realnya sih memang begitu, oke. 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi di case tadi kita ini ada perusahaan IT memproduksi smart home. Kemudian salah satu komponen utama yang digunakan adalah WiFi communication module. Kemudian manajemen ingin menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Berarti kita hitung IOQ-nya ya. Demand. Jadi udah per tahun ya. Kemudian biaya setiap kali pemesanan itu apa? S. S adalah S, singkatan dari setup cost ya. Kemudian biaya penyimpanan. Oke. Dari holding cost. Jadi kita gunakan rumus yang pertama ya. Nanti untuk yang nomor 4 berikan 2 rekomendasi hasil perhitungan IOQ. Jadi kan kalau sudah dapat IOQ-nya segini. Jadi bagaimana, apakah perusahaan mengorder sesuai itu atau mereka harus lebih detail atau tambahkan misalnya perlu dibantu dengan sistem. Nah, itu bisa ya. Jadi ada 2. Lansia. Dengarkan dulu hasil diskusi dan jawaban perhitungan dari kelompok 2. Kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Karorong. Saya Mudrika Indira Lisau. Dan saya Nubra Al-Qurani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi tugas kelompok kali ini kita diberikan 4 tugas, yaitu mengidentifikasi nilai D, S, dan juga H. Kemudian yang kedua menghitung economic order quantity. Dan yang ketiga, menghitung berapa kali perusahaan harus melakukan pesanan dalam 1 tahun dan memberikan 2 rekomendasi kepada manajemen berdasarkan hasil perhitungan EOQ. Jadi yang pertama, nilai D, S, dan H demand-nya sendiri itu 10.000 atau jumlah permintaannya. Kemudian S-nya atau setup cost-nya itu ada di 250.000 dan holding cost-nya di 20.000. Kemudian untuk menghitung IOQ-nya dengan rumus akar 2DS per H, langsung saja dimasukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan tadi, kemudian hasil akhirnya ada di 500 unit. Jadi perusahaan perlu
memesan 500 unit setiap kali ingin memesan barang. Kemudian untuk mencari tahu berapa kali perusahaan harus melakukan pemesanan dalam 1 tahun, rumusnya itu ada di demand per IOQ. Jadi langsung saja dimasukkan nilainya di 10.000 per 500. Jadi perusahaan perlu untuk melakukan pemesanan sebanyak 20 kali dalam 1 tahun. Oke, sampai sini dulu sampai soal 3. Untuk kelompok lainnya apakah sama? Ada yang mau dikoreksi? Jadi untuk nomor 4, saran yang bisa kami berikan kepada manajemen yaitu yang pertama, melakukan cek secara berkala untuk stok barangnya, dan yang kedua adalah membuat jadwal untuk melakukan pesanan ulang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi untuk manajemen berdasarkan hasil perhitungan IOQ dari kelompok kami menyarankan untuk menggunakan sistem yang bernama aplikasi Odoo. Jadi sistem ini adalah sistem yang terintegrasi antara persediaan dan penjualan. Kemudian di sistem tersebut juga ada garis bawah atau yang biasa kita sebut safety stock, di mana jika suatu unit barang kurang sama dengan atau kurang dari safety stock, itu ada pemberitahuan untuk memesan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi tambahan tadi ya dari kelompok 2 sarannya terhadap manajemen. Ya. Tambahkan kalau kelompok 1 untuk menggunakan Sistem ERP ya. ERP. ERP tadi sebut ke contohnya misalnya Odoo dengan di safety stocknya. Yap. Oke, terima kasih kelompok 1, kita berikan aplaus juga. Oke, kita sudah dengarkan tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sebelum masuk pertemuan minggu depan, jangan lupa dicek juga di e-learning. Ada tugas, penjelasannya ada detail di dalam, waktu pengumpulan juga ada, mohon dicek. Kemudian materi yang sudah diupload boleh dipelajari dulu sebelum kelas supaya kita bisa lebih nyambung diskusinya nanti. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas, kita cek lagi di minggu depan. Oke, saya tutup dengan summary. IOQ membantu perusahaan menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang optimal, meminimalkan total biaya, menentukan titik pemesanan, ya. Tadi ada penjelasan terkait ROP, kemudian efektif digunakan pada kondisi permintaan yang relatif stabil dan pasti. Jadi kalau ternyata berubah-ubah, IOQ ini agak sulit ya dilakukan, makanya harus dilakukan misalnya bantuan sistem dan tadi beberapa yang teman-teman sarankan. Saya rasa kita cukupkan hari ini. Terima kasih. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kumpul ya. Terima kasih.